Nah, mudah-mudahan mulai hari ini sebagai pihak yang memenangkan kontestasi 2024 kemarin, pihak yang mendukung Pak Presiden Prabowo dan Gibran dalam Pilpres kemarin, mulai hari ini kita tegaskan, kita kuatkan, kita berani bicara. Jadi bukan hanya orang yang berbicara, kita juga berani bicara. Nanti akan ada perbedaan bicaranya mereka dengan bicaranya kita. Di situ aja nanti. Jadi kalau bicara mereka sebagai oposisi itu adalah biner, terus menerus bersikap kontra, terus menerus bersikap anti terhadap pemerintah, kebijakan pemerintah, program pemerintah dan macam-macam. Nanti kita bicara yang lain. Jadi tidak meladeni perdebatan pada level yang mereka mau, tapi kita akan naik ke level yang lebih tinggi dari itu. Jadi kira-kira itu sebenarnya. Sepakatnya gitu. Kita sebagai relawan harus ada bicara. Harus ada bicara. Nah, jadi kalau jadi oposisi itu memang gampang. Pemerintah melakukan apa? Resepnya itu cuma dua. Resepnya itu tolak, anti, tolak, anti, pol-polan yang lawan. Jadi itu formula saya dulu waktu jadi aktivis. Tolak ini, tolak itu, tolak NDG, tolak TKG, tolak koperasi, tolak aja dulu. Nah itu tadi setelah melawan itu, kalau sudah frustasi baru turunnya. Jadi tolak anti lawan, tolak anti lawan. Apa itu buruk? Enggak juga. Itu memang adalah cara eksistensial dari orang yang powerless atau orang yang tidak punya kekuasaan. Jadi macam-macam ya orang powerless itu memang beneran nggak punya kekuasaan, bisa juga sampai tidak punya informasi karena dia nggak ngerti apa-apa, makanya dia tolak aja karena dia nggak ngerti. Jadi kamu dukung nggak swasembada pangan? Enggak, kenapa? Nggak ngerti. Kamu dukung nggak swasembada energi? Enggak, tolak. Nggak ngerti juga sebenarnya. Nah berarti terhadap orang yang menolak atas sesuatu yang tidak kita ketahui, itu harus menjadi kewajiban kita untuk memberitahu dia. Jadi ini kewajiban pemerintah, jadi memberitahu gitu. Nah ini juga satu PR tersendiri sebenarnya, memberitahukan sesuatu di tengah kemudian keriuhan komunikasi itu tidak mudah gitu. Jadi salah satu tugas komunikasi kita itu adalah membantu memberitahukan, memahamkan kebijakan dan program-program Pak Presiden. Karena itu memang kita sendiri harus paham. Nah kami di kantor komunikasi kebetulan opsinya memang adalah itu Pak, Ibu Bapak sekalian. Jadi mengkomunikasikan kebijakan strategis dan program prioritas. Jadi TCO itu tidak menanggapi urusan politik, tidak menanggapi urusan dukung-mendukung, tolak-menolak dan segala macam itu enggak. Tapi kita memberitahukan, menjelaskan kenapa sih Indonesia itu perlu NDG, kenapa operasi itu dibangun hari ini. Jadi pertanyaan kenapa, apa, bagaimana, kapan, di mana dan segala macam. Jadi itu adalah sesuatu yang menjadi kewajiban kita dari pihak yang dapat kepercayaan dari rakyat untuk menjalankan kekuasaan tadi.